Buset dah, makin banyak aja scene original animenya guys. Widih, cakep banget dah. Episode 25 dari Bleach Thousand Year Blood War udah bisa kalian tonton ya. Episode ini benar-benar didedikasiin untuk battle antara Squad Zero dan Suit Staffel. Ichibe dan Yuhaba mulai battlenya di atas, kepisah sama anggota yang lain. Kalau yang di bawah, setelah Oetsu sukses kalian Suit Staffel, dia lanjut nantangin Jugram dan Uryu. Ichibe langsung pukul mundur Yuhaba pakai tangan dewanya, Senri Sutenso. Yuhaba sampai mental sejauh 1000 ri, yang dimana 1 ri sama dengan 3,9 km. Jauh banget ya bang ya? Ditambah lagi dengan jurus yang sama, namun kali ini dipentalinnya ke arah bawah, supaya Yuhaba balik lagi ke Serete. Di saat ini juga, seperti apa yang Ichibe bilang sebelumnya, kalau Yuhaba tidak akan bisa menggunakan suaranya lagi. Tapi, Yuhaba dapat memberikan dirinya sendiri kekuatan untuk bisa ngomong lagi. Buset dah, ini berdua imba banget semuanya ya. Pas suaranya udah bisa balik, Yuhaba keluarin skill Sang Bogen, yaitu panah Quincy yang gede banget, dan dia hempaskan anak panahnya ke atas. Walaupun Yuhaba kena panahnya juga, namun dia jadi bisa naik kembali untuk berhadapan dengan Ichibe. Pindah ke bawah lagi, tiba-tiba Cage of Life-nya Hikifune kepecah dua. Bisa jadi karena skill The Balance-nya Jugram. Karena keberuntungan lagi ada di pihak Shinigami setelah Oetsu sukses kalahin semua Suit Staffel. Namun gak masalah buat Hikifune. Seperti layaknya Hokage di anime sebelah, Kiryu dengan mudahnya menyambung kembali pohon Cage of Life-nya. Tenjiro juga bantu nyerang Jugram dan Uryu dengan air panasnya, yang ngebuat Jugram dan Uryu jadi terpisah lokasinya. Lanjut one on one nih masing-masing. Tenjiro lawan Jugram, sedangkan Uryu berpindah ke tempatnya Senjumaru, yang membuat sesama tukang jahit ini harus saling lawan. Ada satu lagi one on one yang belum gue sebutin, namun buat teman-teman pembaca manga udah familiar pasti, karena sama dengan yang ada di manga, yaitu Oetsu lawan Askin. Di sini Askin ngejelasin skill dari Shrift D-nya yaitu The Death Dealing, di mana dia bisa ngitung secara akurat jumlah dosis yang tepat untuk ngalahin musuhnya. Gak cuma itu, dia juga bisa memanipulasi dosisnya supaya musuhnya auto kalah. Di sini Oetsu udah terkena racunnya Askin, yang membuat Oetsu harus terbaring lemes sambil ngeliatin Askin jilat-jilat sirup ya. Banyak nih battle yang berlangsung bersamaan, jadi kita pindah-pindah ya. Tenjiro ngelanjutin gelutnya sama si bule ganteng nih Jugram. Tenjiro menunjukkan kecepatannya sesuai dengan julukan dia, Raijin no Tenjiro atau Tenjiro si ngebut. Sekaligus kita dikasih lihat Zanpakutonya Tenjiro yaitu Kinpika. Ada manuver keren yang dilakuin sama Tenjiro. Dia terus nyerang Jugram dari berbagai arah, dan ujung-ujungnya dia tebas Freund Shield milik Jugram dan Tenjiro lempar, supaya Jugram gak bisa ngehadang lagi serangan dari anggota Squad Zero yang pometan ini. Final showdown, Tenjiro dan Jugram adu-aduan pedang nih, dan boom, kalian pasti kaget banget kan? Gue juga soalnya, yang menang Tenjiro dong bukan Jugram, gokil! Pindah lagi, battle antara tukang jahit juga gak kalah seru. Uryu bisa nyamain speednya Senjumaru berkat Hiren Kyakunya. Ada scene hand-to-hand combat juga, di mana Uryu ngaktifin blood-nya untuk menahan serangan dari tangan prostetik milik Senjumaru. Akhirnya Uryu pakai jurus andalannya nih, Lictor Regen untuk nyerang Senjumaru. Nah, cakep nih. Pakai tangan prostetiknya, Senjumaru berhasil bikin payung untuk nahan hujan panah dari Lictor Regen yang dikeluarin Uryu. Katanya Senjumaru, panahnya Uryu gak ada apa-apanya nih. Rasanya kayak lagi gerimis aja. Ya ampun, kayak hujan di musim semi gitu. Yang kerennya sih Reishi dari Lictor Regen ditahan dan dikumpulin sama payungnya Senju. Lalu Mami Senju nyerang balik Uryu pakai Reishi tersebut. Asli, Uryu sempet ngindar sih, walaupun ujung-ujungnya kena juga beberapa hit dari Reishi tersebut. Kalah di Uryu. Lalu di battle-nya lawan Askin, Oetsu memutuskan untuk mengeluarkan darahnya agar jumlah dosis racun dari Askin dapat menurun. Namun kata Askin, hal tersebut sangat riskan, karena kalau kebanyakan kehilangan darah, Oetsu pun juga tidak akan bisa bertahan lama. Gak lama Oetsu panggil Tenjiro untuk mengubah darah Oetsu yang sekarang dengan yang baru, menggunakan jurus air panas berwarna merah milik Tenjiro. Seketika Oetsu seperti terlahir kembali dan akhirnya melesakkan jurus pamungkas untuk ngalahin Askin. Emang funky nih Oetsu, kalau kata Askin sih gitu. Battle terakhir yang terjadi di atas yaitu Ichibe akhirnya menggunakan Zanpakutonya ke Yuhaba. Pedangnya ini bukan untuk menebas bagian tubuh, namun untuk menebas nama. Bagian apapun yang terkena, namanya akan terbagi menjadi dua. Tangannya Yuhaba terkena nih, namanya pun menghilang setengah. Di Bleach, kekuatan dari nama itu adalah segalanya. Karena namanya cuma setengah, otomatis kapasitasnya cuma setengah. Gerakan Yuhaba jadi lambat, karena kekuatannya cuma setengah. Dan Ichibe menyerang ke seluruh tubuh Yuhaba, membagi dua nama Yuhaba, dan kekuatan Yuhaba pun sisa setengah. Akhirnya gimana dong? Ya Yuhaba pakai jurus saktinya nih, Ausvallen atau Holy Selection. Ia mengambil seluruh kekuatan Quincy yang ada di Serete, dan dia bawa ke Soul Palace, lalu ia berikan ke para Suit Staffel, Uryu, Jugram, dan juga Yuhabanya sendiri. Semua pasukan Quincy di Soul Palace terakhir kembali, malahan para Suit Staffel ngeluarin Full Standing standarnya nih, yang membuat gak cuma hidup kembali, namun semakin kuat. Episode ini makin the best sih. Fight Squad Zero yang ditunggu-tunggu semua pecinta Bleach akhirnya datang juga. Di anime, Squad Zero tidak mengecewakan sama sekali. Ini dia Squad Zero yang asli. Gokil!
Gua nggak bisa ngasih angka selain 10 sih untuk episode ini. Mungkin gua agak bias, tapi semua fans Bleach pasti happy banget ngeliat episode ini. Nggak bisa berkata-kata lagi deh, keren abis. Noh, buktinya review gua panjang banget kan? Asli lebih panjang dari yang sebelumnya nih. Gimana pendapat kalian buat episode 25? Tinggal ada 1 episode lagi nih, semoga tidak mengecewakan ya. Yuk, buruan, coba komen deh guys.